Ada satu anak yang meninggal memutuskan untuk gantung diri hanya karena tidak bisa membeli peralatan sekolah. Termasuk saya tidak bisa menguatkan kebijakan di sektor pendidikan untuk dengan tegas negara ini mengatakan tidak boleh ada pungutan sedikit pun dari SD, SMP. Kondisi yang harus berpindah-pindah mungkin karena mencari tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ada harus penyesuaian administrasi. Mestinya ada sebuah aturan yang memudahkan bagi masyarakat termasuk anak didik. Karena keterbatasan orang tuanya yang harus berpindah-pindah, tetap kemudahan untuk mendapatkan program itu tetap bisa direalisasikan termasuk kalau sudah pindah sekolah. Maka saya sering marah ketika mengatakan memang SD itu sudah SD negeri, SMP negeri itu sudah nggak ada tarikan. Siapa yang bilang? Ini di lapangan masih karena diberi ruang yang namanya komite sekolah. Tapi mereka bisa berkelit atas nama ini sukarela kok. Nggak ada sukarela kok ditetapkan. Pegawai MBG dijadikan ASN yang baru saja bekerja. Lihat tidak? Begitu banyak guru-guru yang menangis 300.000. Apakah saya sering menemui? Apakah kita diam saja? Kita sudah berteriak. Mohon Pak Presiden, kita masih punya PR yang berat untuk dunia pendidikan kita. Kepada anak-anak, khususnya anak-anak di Ngada, kami tentu minta maaf. Karena sedemikian berat hal yang harus kalian hadapi termasuk oleh teman yang ada di sana. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Kita mau membahas yang kemarin menyita masyarakat perhatian terkait dengan salah satu siswa SD di NTT meninggal karena tidak bisa mengakses peralatan untuk belajar, ada buku dan bolpen ya kan. Nah ini yang menjadi prihatin bagi masyarakat. Kenapa kok bisa sampai hal tersebut terjadi? Nah kita bahas lengkapnya karena Nadia nggak sendiri, sudah ada Ibu Mai Esti, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang menyempatkan waktu untuk hadir di Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Nadia sudah diundang ke sini. Oke, buat Sobat Parlemen juga Nadia mau mengingatkan kalau Sudut Dengar Parlemen bisa disaksikan di YouTube TVR Parlemen, Noise dan Spotify Radio Parlemen dan juga di RRI Pro 3 tentunya. Didengarkan langsung ya. Kita mau membahas ini Bu. Iya Mbak Nadia. Ini menjadi tamparan yang luar biasa Bu ketika 757 sekian T anggaran APBN yang diperuntukkan untuk pendidikan, tapi ada satu anak yang meninggal memutuskan untuk gantung diri hanya karena tidak bisa membeli peralatan sekolah. Bagaimana komentar Ibu? Ya, yang pertama tentu duka mendalam bagi kita semua. Termasuk kami yang selama ini terus bicara soal pendidikan. Tamparan yang luar biasa keras. Bahkan mungkin tidak cukup hanya saya katakan sebagai sebuah tamparan. Tapi tusukan pedang yang masuk ke ulu hati. Karena ketika kita bicara pendidikan, negara sudah memberikan koridor hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa 20% anggaran APBN kita itu harus dialokasikan untuk pendidikan, APBN maupun APBD. Ketika orang menghitung angkanya yang lebih dari 750 triliun dan selalu naik setiap tahun mengikuti besaran anggaran APBN. Orang membayangkan bahwa pendidikan kita ini harusnya sudah baik-baik saja. Iya. Bahkan sangat dimungkinkan untuk bisa gratis sampai perguruan tinggi. Sangat dimungkinkan ketika membayangkan besaran anggarannya. Iya.
Tetapi faktanya seorang anak dari sebuah keluarga yang tidak mampu masih tidak terjangkau. Bahkan hanya untuk membeli alat sekolah. Tentu ini PR besar bagi dunia pendidikan. Mengapa sampai itu terjadi? Pertama, negara hadirnya menurut saya, termasuk salah saya ini, tidak bisa menguatkan kebijakan di sektor pendidikan untuk dengan tegas negara ini mengatakan tidak boleh ada pungutan sedikit pun dari SD, SMP. Mahkamah Konstitusi sudah bicara sekolah dasar mestinya gratis. Kita sudah mencoba memberikan BOS kepada sekolah. Harapannya itulah dana yang bisa digunakan untuk kepentingan sekolah. Memenuhi kebutuhannya, operasionalnya. Meskipun beberapa tahun ini angkanya tidak beranjak. SD sekitar 800.000 per anak. Oke, 800.000 per anak ya. 800.000 per anak dan itu dikelola oleh sekolah. Karena kan untuk mungkin membeli kapur, membayar listrik, operasional yang macam-macam yang tidak ada dari APBN itu dari BOS yang juga dari APBN tadi. Lalu di luar itu ketika seorang anak ini berasal dari keluarga tidak mampu, negara hadir dengan program Indonesia Pintar. Oke. Yang memang besarnya tidak terlalu besar. 450.000 di tahun 2025 kemarin untuk anak sekolah dasar digunakan untuk apa? Untuk membeli sepatu, membeli tas, membeli buku-buku, alat sekolah. Oke. Bukan untuk yang lain, termasuk bukan untuk membayar iuran di sekolah. Yang membuat kita harus bergerak bersama itu. Apakah benar besaran 450.000 itu sudah mencukupi untuk kebutuhan anak? Apakah semua anak tidak mampu sudah terdata sebagai penerima program PIP? Lalu mengapa kita tidak tegas mengatakan sedikit pun tidak boleh ada tarikan untuk anak SD SMP, utamanya yang negeri ketika negara belum memutuskan yang swasta. Jadi tidak ada itu iuran 1.200.000 untuk seorang anak di SD tersebut. Harusnya itu tidak ada. Oke. Bu, kalau dengan apa yang Ibu sampaikan seharusnya tidak ada iuran, seharusnya mereka mendapatkan PIP, seharusnya ada dana BOS yang bisa mengcover kebutuhan sekolah dari sekolah mereka. Tapi nyatanya hal ini terjadi. Ini baru satu yang ada di muka masyarakat. Kita nggak tahu apakah ini seperti gunung es yang kita terlihat di atasnya hanya satu case, ternyata di bawahnya jutaan case menanti. Ibu bagaimana melihatnya ketika ini berarti ada kealpaan dari negara terkait ini? Jaringan sosial PIP, ada jaringan dana sosial BOS. dari Kemensos itu kalau di luar dana pendidikan itu ada di Kemensos. Namanya PKH. Sebelum peristiwa ini terjadi sebenarnya kawan-kawan saya, karena kami memang ditugasi untuk selalu turun, kawan-kawan saya di Ngada sudah menjumpai keluarga ini. Oke. Karena dilihat rumahnya tidak layak huni, juga keluarganya tidak mampu. Lalu terdata bahwa keluarga ini memang KTP-nya sudah bukan KTP Ngada. Oke. Dia masih berKTP dari wilayah lain. Yang setelah proses ini baru akan dilakukan percepatan. Waktu itu kawan-kawan juga sudah menyarankan supaya segera pindah KTP. Karena kan KTP atau itu sebisa mungkin disesuaikan dengan domisili. Ya. Persoalannya kalau persyaratannya adalah itu. Saya melihat fakta di lapangan dan saya sering menjumpai, sangat sering. Anak-anak tukang bakso, kemudian mereka yang berjualannya pindah-pindah karena mungkin tidak laku lalu pindah. Mereka mau tidak mau sering berpindah tempat. Mestinya ketika toh mereka berpindah tempat,
ada kemudahan untuk menyampaikan saya KTP ini belum bisa pindah karena mungkin juga proses yang dia anggap tidak terlalu mudah. Saya sekarang domisilinya di sini. Itu terinfokan Ya. juga oleh para pendamping PKH. Terinfokan saya pindah ke sini, kan kalau PKH mestinya mereka punya data. Ada nomor telepon pendamping PKH-nya. Terinfokan saya pindah ke sini. Sehingga semua program itu bisa dipindahkan di domisili terbaru. Pernah saya di Sumatera Selatan, saya berkeliling. Yang terjadi adalah sama, mereka pindah-pindah. Ada 7 anak tidak terdeteksi di sekolah tersebut. Karena 7 anak ini pindah tidak melaporkan. Di hampir semua mereka, bukan di antaranya. Ini memang dari keluarga yang berpindah-pindah tempat karena faktor ekonomi dan mereka berjualannya berpindah-pindah. Oke. Harus ada kemudahan mengenai hal itu. Masih ada yang terjadi seperti itu. Oke. Kemarin saya ke Kulon Progo, seorang ibu kanker punya anak yang diajak itu 3 orang anak. Dia sekolah mesti ngajak yang anak pertama harus ngajak adiknya karena ibunya harus kemoterapi. Ya. Nah, artinya ini bukan ini hanya satu, tidak hanya satu. Tidak hanya satu, ini terjadi di banyak dan kami temui secara langsung di lapangan. Kita mencoba selalu sudah bersuara. Kita mencoba bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditaati. Saatnya kita merubah regulasi, membuat regulasi, memastikan setiap anak didik, setiap anak bangsa ini mendapatkan hak dasarnya. Oke. Hak pendidikan dan yang lain. Baik. Artinya tadi kita tahu bagaimana mereka struggling dengan ekonomi, berpindah-pindah. Harusnya mekanisme terkait pemberian PIP, kemudian BOS ini jauh bisa lebih fleksibel. Karena tadi kayak Ibu menyampaikan susahnya untuk pengadministrasian dan yang lain-lain. Nah, apakah hal ini juga sudah disampaikan? Nanti kita jawabnya ya Ibu ya. Baik. Kita kembali di segmen kedua nanti setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Mumai Esti. Kita masih membahas soal pendidikan nih, khususnya setelah tamparan keras di mana ada satu siswa di NTT yang meninggal karena tidak bisa menjangkau peralatan sekolah. Nih, kan tadi Ibu menyampaikan orang-orang yang kondisi ekonominya menengah ke bawah ini kan mereka hidup dengan kondisi yang harus berpindah-pindah mungkin karena mencari tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ada harus penyesuaian administrasi. Apakah ini tidak dibuat sefleksibel mungkin? Karena bagaimanapun anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjangkau pendidikan. Justru itu yang kita mintakan nanti kepada pemerintah melalui Dikdasmen. Mestinya ada sebuah aturan yang memudahkan bagi masyarakat termasuk anak didik. Karena keterbatasan orang tuanya yang harus berpindah-pindah, tetap kemudahan untuk mendapatkan program itu tetap bisa direalisasikan termasuk kalau sudah pindah sekolah. Persoalannya kan gini, siapa memberikan pengantar? Itu kan waktu anak didata itulah sekolah yang memberikan pengantar untuk pencairan. Iya. Misalnya sekarang berada di Kabupaten A. Nah, ketika kemudian dia pindah di tengah-tengah, kan data awalnya masih di Kabupaten A. Iya. Nah, ini sulit bagi anak untuk mencairkan ketika dia sudah pindah di sekolah yang berbeda tempat. Oke. Karena datanya tidak sesuai. Nah, ketika bicara ini, maka memang satu data tunggal itu sangat penting. Validitas satu data tunggal itu sangat penting. Iya. Ya, entah siapapun nanti yang melakukan penanganan ini. Jadi BPS juga harus clear ketika mendata, karena BPS juga mitra kerja kami. Kemensos saya kira ketika sudah ada data satu tunggal yang dilahirkan oleh BPS misalnya, ya gunakan data itu. Kemanapun dia pindah, kan mesti ada data nih asalnya ini pindah ke sini. Nah ini tetap data itu masuk di dalamnya dan tidak perlu ada kesulitan. Yang paling sedih adalah ketika si anak ini bertanya terus soal PIP, kenapa sulit? Ini yang kami belum memperoleh informasi. Berarti belum ada jawaban kenapa. Belum ada jawaban sampai sekarang. Kenapa si anak sampai menanyakan 2 kali untuk pencairan PIP kok belum ada penjelasan. Nah, apakah anak tersebut menurut data sekolah anak tersebut mendapatkan PIP?
Tapi kan sampai saat itu atau karena ini kemarin Januari ya, anak mungkin berharapnya kan tahun lalu kalau sudah dapat ya Januari belum karena Januari baru mulai lagi kan. Nah mungkin yang ditanyakan PIP untuk yang tahun 2026. Ya. Nah kalau 2026 memang belum. Tapi apapun itu tidak boleh menjadikan alasan bagi sekolah termasuk pemahaman kepada teman-temannya di sekolah siapapun yang mendapatkan persoalan ini untuk tidak menjadi mungkin ejekan, bulian, mungkin juga sekolah nagih-nagih. Sekolah ini mesti paham dong. Maaf saya agak marah sebenarnya kepada sekolah. Sudah tahu kondisi anak seperti itu, masih ditagih-tagih, di mana rasa kemanusiaannya? Kalau dia sudah tahu kondisi anak seperti itu, seorang guru mestinya nggak tega. Walaupun itu katanya tagihan untuk orang tua, tapi kan dilewatkan anak. Anak usia 10 tahun sudah tahu loh malu, Iya. sudah tahu loh tertekan, tapi tidak tahu harus menyampaikan kepada siapa karena kondisi keluarga yang tidak baik-baik saja. Memahami nurani ya, psikologi anak itu dipelajari loh waktu kuliah. Iya. Kuliah di IKIP pasti ada pedagogi. Psikologi anak diberikan. Jadi mesti paham. Tadi Ibu menyampaikan harusnya free, tidak ada biaya. Tapi ternyata ini masih ada tagihan-tagihan. Free itu dalam artian semua kan Bu, keseluruhan kan. Tanggungan kewajiban dia itu ibaratnya semua ditanggung sama negara. Tapi ketika ada ini seperti apa Bu? Maka saya sering marah ketika mengatakan memang SD itu sudah SD negeri, SMP negeri itu sudah nggak ada tarikan. Siapa yang bilang? Ini di lapangan masih karena diberi ruang yang namanya komite sekolah. Alasan penarikan itu selalu mengatakan bahwa ini sudah rembuk antara sekolah dengan komite. Oke, berarti ada Ruang yang memang memungkinkan untuk melakukan penarikan. Tapi ingat, yang namanya pungutan itu tidak boleh. Oke. Tapi mereka bisa berkelit atas nama ini sukarela kok. Tidak ada sukarela kok ditetapkan. Kalau dikatakan tahun ini membayar 1.200.000 itu pungutan. Ini bisa menjadi sanksi hukum loh. Berarti ini bisa Dibawa ke ranah hukum kalau benar bahwa diberikan pungutan 1.200.000. Oke. Karena harusnya sukarela. Sukarela itu kalau si anak memang tidak mampu membayar tidak apa-apa. Tapi kalau pungutan ini persoalan besar. Hal-hal seperti ini Ibu pernah sampaikan dan Ibu lihat secara langsung Bu? Melihat langsung sudah. Keluhan masuk bertubi-tubi. Disampaikan di forum sudah. Saya sampai mengatakan mestinya SD SMP itu gratis tis. Gak ada itu tarikan LKS. Oke. Faktanya Jawaban dari Menteri? negara belum berpihak karena keterbatasan anggaran. Anggarannya hanya sekitar 757 triliun untuk tahun 2026. 20% dari APBN itu memang harusnya untuk anggaran pendidikan. Tetapi anggaran pendidikan ini kan terdistribusi di Dikdasmen yang sekitar 60 bahkan kurang sedikit, Dikti 61 triliun, Kemenak 75 triliun, bahkan PU saja ada 25 triliun. Ini kita juga masih, nah ini perlu dipertimbangkan. Yang paling gede izin mohon maaf. Saya tidak mengatakan menolak program MBG. Karena di daerah terpencil, daerah 3T itu penting. Ya. Tapi ketika semuanya ditargetkan, ketika APBN kita 80 juta lebih yang akan mendapatkan nilai manfaat, itu 80 juta itu berarti semua anak didik dimanapun berada, baik di Kemenak, di bawah Kemenak atau Dikdasmen, semuanya dapat, baik kaya maupun miskin. Faktanya, maaf, dapur-dapur MBG itu pertama-tama justru dibuat di tempat-tempat yang lancar-lancar saja. Tempat saya misalnya Sleman, DIY. Di tempat yang orang mungkin tidak terlalu memikirkan soal makan bergizi itu seperti apa. Oke. Kalau toh ada sebagian kecil. Mestinya berpikirnya bagaimana NTT nih. Termasuk Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah yang saya sudah berkeliling. Fakta di lapangan saya melihat ini justru daerah yang sangat membutuhkan negara hadir dengan MBG-nya. Oke. Di luar di pendidikan pasti karena pendidikan juga tertinggal.
Dan banyak daerah lain. Oke. Termasuk ketika saya di Aceh Utara kemarin, saya berkeliling. Aceh Utara sebelum bencana pun tidak ada MBG. Sampai saya datang di bulan Januari kemarin juga belum ada MBG. Oke. Nah, problemnya adalah MBG menyerap anggaran 223 triliun anggaran pendidikan. Yang kita minta silahkan, tapi skala prioritas. Jangan menutup hati. Ini program bagus, iya bagus. Tapi jangan menutup hati, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Termasuk kesejahteraan guru. Yang menyakitkan apa? Ketika pegawai MBG dijadikan ASN yang baru saja bekerja. Lihat tidak? Begitu banyak guru-guru. Yang menangis. Menangis. 300.000. Apakah saya sering menemui? Apakah kita diam saja? Kita sudah berteriak. Tapi regulasi belum menguntungkan mereka. Oke. Maka undang-undang Sisdiknas ini yang menjadi jalan keluar. Saya dulu seorang guru, gak terima rasanya. Ini menimpa terlalu banyak guru yang saya kira ini dijolimi oleh negara. Itu Mbak. Jadi saya harus mengungkapkan ini karena sedemikian banyak orang sangat berharap. Sekarang ada diangkat paruh waktu. Emang berapa gaji paruh waktu? Gak jelas. Ada berita lagi karena TKD turun kemarin digaji 600.000. Sekarang dia hanya nerima 223 Oke. ribu per bulan. Pantaskah itu kita berikan? Oke. Kalau menuntut yang di puncak gunung sana muridnya harus banyak. Tidak bisa. Mungkin di sana hanya ada 20 orang siswa yang datang dari pegunungan-pegunungan. Itu juga harus menjadi perhatian negara. Oke. Sepenuhnya negara harus hadir. Berikan kesejahteraan yang layak kepada guru-gurunya. Jangan seperti sekarang. Kita dengar dari Bu Mai Esti, artinya masih ada kekosongan bagaimana negara hadir dalam dunia pendidikan. Mulai dari akses untuk siswa, kesejahteraan guru yang masih dipertanyakan. Kemudian apa sebenarnya hal yang harusnya kita utamakan untuk membangun pendidikan ini dari segala lini, dari segala sektor agar kita bisa menghasilkan Indonesia emas di 2045. Kita jawab nanti di segmen ketiga, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Bu Mai Esti. Terima kasih Ibu terus memperjuangkan nasib-nasib guru, nasib-nasib pendidikan di Indonesia baik untuk guru maupun anak-anak. Semoga ini saya sebagai masyarakat pun berharap jangan berhenti, jangan capek untuk memperjuangkan ya Bu. Iya. Kita tadi Ibu menyampaikan kalau masyarakat ini susah untuk mengakses pendidikan. Ibu menyampaikan juga terakhir soal kesejahteraan guru. Kita tahu bagaimana kondisi Indonesia saat ini, kita tahu bentangan Indonesia, daerah-daerah terpencil, NTT dengan kasus adik. Kemudian kita baru saja di wilayah Sumatera terkena musibah. Bagaimana dengan proses pendidikan di sana, kehadirannya? Saya harus kritik Pak Kemendikbudrismen, Pak Menteri. Ketika mengatakan di dalam laporannya kepada kami 90% sebulan yang lalu mengatakan 90% pendidikan sudah berjalan dengan baik. Oke. Oh, saya lihat sendiri di lapangan. Bagaimana pendidikan pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik. Begitu banyak sekolah yang hilang. Begitu banyak sekolah yang rusak. Begitu banyak fasilitas pendidikan yang hancur lebur. SMK Baktia saya hadir. SMK Negeri Baktia Aceh Utara. Bagaimana mungkin mengatakan 90% pendidikan sudah berjalan, anak-anaknya sudah sekolah. Yang saya lihat waktu saya hadir dan disampaikan oleh sekolah baru 30% yang hadir. Kebanyakan yang hadir karena memang rumahnya sudah luluh lantak. Sekolahnya seluruh perabotan rusak. Enggak hanya meja kursi. Tapi juga peralatan las untuk praktek SMK. Lalu komputer semua hancur lebur. Tidak bersisa sedikit pun. Oke. SD yang kita datangi ada 4 atau 5 SD. Ada yang memang sekolahnya sudah tidak bisa digunakan.
lalu belajarnya di bawah tenda. Kalau itu yang dimaksud sudah berjalan, belajarnya oke, di bawah tenda. Sampai jam berapa anak-anak tahan di bawah tenda? Jam 10 sudah sangat panas. Ya untung kalau di sana masjid halamannya banyak yang luas. Jadi menggunakan tenda di depan masjid. Apakah 100% atau 90% sudah hadir? No. Sekolahnya mau rubuh. Yang sekolahnya masih tegak berdiri. Tapi di dalamnya ada lumpur-lumpur. Tidak bisa dilakukan pembersihan kalau yang di luar belum dibersihkan. Yang di luar tumpukan lumpurnya tinggi. Kalau ini tidak diambil dulu, yang dari dalam gak bisa keluar. Karena begitu kena hujan mencair. Kalau hanya dikumpulkan, masuk lagi. Ini yang kita hadapi. Tapanuli Tengah. Ada yang namanya SMK Negeri Badiri. Ada 21 lokal kelas. Semua rusak. Peralatan semua hancur. Dan saya hanya bisa temui dari sekian banyak anak itu ketika saya hadir di jam pelajaran. Itu juga tidak lebih dari 30%. Apakah ini yang dinamakan 90% sudah berjalan dengan baik-baik saja? Saya katakan tidak. Yang mau saya tanyakan artinya ini kan kembali lagi. Ada anggaran yang besar yang harus kita siapkan untuk kondisi-kondisi seperti ini. Kalau ini sudah darurat Mbak. Bayangkan kalau 2 bulan anak tidak sekolah. Tentu kita tidak mengatakan sekolah sak-sae bahasa saya. Sekolah seadanya. Nggak bisa dong. Kita berbicara sekolah setara, bermutu, berkeadilan. Tapi ketika melihat di tempat yang seperti itu. Bagaimana mau bermutu? Peralatan semua tidak ada. Bahkan untuk bisa sekolah dengan nyaman ini udah 2 bulan loh. 2 bulan itu dalam bayangan saya ketika kita bergerak cepat. Anggarannya ada maka semua bisa diselesaikan. Kalau toh harus menempati bedeng-bedeng sementara tetapi yang memungkinkan belajar secara lebih baik. Jadi kalau mengatakan sudah 90% berjalan normal, no. Saya ke 2 lokasi Aceh Utara dan di Ibu Tapanuli sampaikan Bu Tengah. ke Pak Menteri? Sudah kita sampaikan. Ada jawabannya? Ya anggarannya terbatas. Kembali lagi terkait dengan anggaran terbatas. Kok terbatas saya bilang? Iya. Maka saya sempat ngomong 2 hari saja tidak ada MBG. Berarti sekitar 2 triliun. Kan bisa. Atau kalau awal sekarang ini kan baru mencapai angka 55 juta. Dari target 80 juta untuk MBG. Kalau itu berarti kan seharinya masih tersisa berapa juta? 30-an atau 25 juta. 25 juta kalau itu kali 15 ribu rupiah. Berapa? Kalau itu ini kan sudah berjalan sebulan ya. Sebulan lebih. Berarti sebulan ini kan ada anggaran yang untuk 25 juta atau 30 juta anak ini yang tidak terpakai karena MBG-nya belum full. Gunakan itu. Percepat itu. Jangan kemudian yang namanya darurat itu kan sudah selesai nih ya. Ini harusnya sudah masuk ke dalam rehab rekon. Ya secepatnya dong. Kami belum membaca skenario. Kapan kira-kira akan terselesaikan. Saya tidak mau ketika ada jawaban. Ya besok gak usah ada ujian. Gak bisa begitu. Karena harus ada standarisasi. Ada standarisasi. Apa sih Bu yang harusnya kita lakukan nih gerakan yang masif yang memang kita tuh menuju masyarakat, menuju Indonesia yang benar-benar emas. Iya, kita harus konsekuen. Konsekuen apa? Kalau kita mau bicara dari sisi pendidikan, konsekuen bahwa sungguh 20% anggaran pendidikan itu sungguh-sungguh untuk pendidikan. Kalau 20% anggaran pendidikan ini digunakan, insya Allah semuanya bisa terfasilitasi dengan baik. Gratis, benar-benar gratis. Benar-benar gratis, bisa kita lakukan. Gurunya juga bisa sejahtera. Gurunya juga bisa sejahtera. Nah persoalannya kan pengalokasian anggarannya ini yang kemudian kita rasa ayo dong kita perbaiki alokasi anggarannya. Ada anak lulus SD gak bisa baca di sebuah tempat. Banyak tidaknya 1-2. Bacanya gak lancar. Bagaimana kita mau mengatakan Indonesia emas? Kita terjadi ketimpangan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Wilayah yang di sana orang membacanya menjadi sangat susah. Karena memang mungkin secara tidak terpenuhi dengan baik syarat-syarat yang harus diberikan sebagai sebuah standar pendidikan yang layak. Yang di sana mungkin sudah. Sehingga ketika mereka bertemu misalnya di perguruan tinggi. Ya mungkin pasti akan terjadi kesenjangan. Ini kan sulit. Kalau mau bicara Indonesia emas. Ya pemerataan pendidikan dengan segala aksesnya. Dengan segala pengalokasian anggaran yang memenuhi. Dengan guru-guru yang sejahtera. Itu harus menjadi target utama di sektor pendidikan.
apa yang Ibu ingin sampaikan kepada anak-anak yang saat ini sedang struggling berjuang untuk pendidikan dengan begitu banyaknya tantangan, kemudian kepada guru-guru yang saat ini belum mendapatkan kesejahteraan? Yang untuk guru-guru saya menghormati pengorbanan yang sudah diberikan. Ada yang harus menjangkut tempat sekolah, melewati sungai yang banjir, yang tidak dapat diakses dengan mudah, yang begitu jauh atau bisa dengan motor tetapi dengan situasi yang sangat-sangat sulit. Saya berharap Bapak Ibu guru terus bisa melaksanakan ketugasannya dengan sungguh-sungguh. Saya mohon maaf, kami mohon maaf jika belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi mulut ini kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kami berada di Komisi 10 dan menjadi anggota DPR RI. Setidaknya kami akan terus berjuang di dalam setiap kesempatan. Oke. Bahkan jika perlu mohon Pak Presiden, kita masih punya PR. PR yang berat untuk dunia pendidikan kita. Kepada anak-anak, khususnya anak-anak di Ngada, kami tentu minta maaf. Karena sedemikian berat hal yang harus kalian hadapi termasuk oleh teman yang ada di sana. Semoga anak-anak tetap semangat. Janji kami sebagai salah satu pembuat kebijakan, kami akan meminta negara untuk hadir secara sungguh-sungguh di semua titik yang membutuhkan perhatian. Semoga tidak akan terjadi lagi. Tetaplah semangat. Kami akan mengawal. Dan kepada semua sekolah negeri, SD, SMP, mulailah memikirkan untuk tidak perlu lagi menarik iuran dari anak-anak kita. Apalagi dari anak yang tidak mampu. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga mewakili guru-guru, anak-anak, masyarakat secara luas memohon supaya Ibu Mai Esti, Wakil Ketua Komisi 10, tidak lelah memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih Mbak sudah Nadia. meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Mengharukan ya episode kali ini ya, ternyata dunia pendidikan di Indonesia perlu struggling yang luar biasa. Guru, siswa, semuanya. Ini anak-anak didik Indonesia yang harus berjuang untuk Indonesia emas. Jangan cemas di 2045. Nadia Kanaya, Bu Mai Esti dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.